Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi mengenal pasar uang dan pasar modal. Nah, sebelum kita masuk pada materi, tentu saja kita harus tahu dulu apa itu sistem keuangan. Jadi teman-teman, sistem keuangan itu adalah jaringan lembaga, pasar, instrumen, dan aturan yang mengatur aliran dana dalam suatu perekonomian. Nah, ada dua komponen penting dalam sistem keuangan ini, yaitu pasar uang dan pasar modal. Oke, baik, selanjutnya mengapa penting untuk kita memahami tentang pasar uang dan pasar modal ini? Yang pertama, karena keduanya memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Selain itu, jika kita juga bisa memahami perbedaan dan fungsi dari masing-masing, itu akan membantu kita untuk mengenali bagaimana dana dikelola, disalurkan, dan diinvestasikan. Pengetahuan ini juga sangat penting bagi para pelajar, investor pemula, maupun masyarakat umum. Baik, ini adalah tabel ringkas perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Ada 4 aspek perbedaan antara pasar uang dan pasar modal, yaitu yang pertama jangka waktu, yang kedua risiko, yang ketiga tujuan, dan yang terakhir ada contoh instrumen. Jangka waktu yang dimiliki oleh pasar uang itu cenderung lebih pendek atau kurang dari 1 tahun, karena pasar uang ini lebih cocok untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, sedangkan pasar modal ini memiliki jangka waktu yang lebih panjang atau lebih dari 1 tahun, karena pasar modal ini cocok untuk investasi jangka panjang. Berikut ada risiko yang dimiliki oleh pasar uang ini rendah, cenderung lebih rendah, atau bisa dibilang lebih aman dari pasar modal. Pasar modal memang lebih berisiko, tetapi juga bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Berikutnya ada tujuan dari pasar uang ini untuk menjaga likuiditas dan kebutuhan dana cepat, atau untuk stabilitas dan keuangan harian. Sedangkan pasar modal ini lebih ke investasi dan pengembangan modal, atau untuk meningkatkan nilai aset. Berikut ada contoh instrumen. Pada pasar uang didominasi surat berharga jangka pendek seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Sedangkan pada pasar modal itu dengan surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Baik, sekarang saya akan membahas tentang pasar uang. Ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian pasar uang. Yang kedua, karakteristik pasar uang. Yang pertama, pengertian pasar uang. Pasar uang adalah suatu tempat atau mekanisme di mana terjadi transaksi pinjam-meminjam dana dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun, yang dilakukan oleh lembaga keuangan, perusahaan, atau individu. Kemudian yang kedua, karakteristik pasar uang. Yang pertama, jangka pendek. Transaksi di pasar uang biasanya memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, pasar ini cocok untuk kebutuhan likuiditas jangka pendek. Yang kedua, likuiditas tinggi. Instrumen-instrumen di pasar uang bisa dengan mudah dicairkan menjadi uang tunai, sehingga sangat likuid. Yang ketiga, risiko relatif rendah. Karena jangka waktunya pendek dan kebanyakan penerbitnya adalah lembaga terpercaya, maka risiko gagal bayar relatif lebih rendah. Yang keempat, fungsi dalam perekonomian pasar uang. Berfungsi sebagai sumber pembiayaan jangka pendek bagi pelaku ekonomi, menjaga kestabilitan sistem keuangan, serta membantu pengendalian jumlah uang yang beredar melalui
kebijakan moneter bank sentral. Selanjutnya kita masuk dalam instrumen dan pelaku pasar uang. Yang pertama, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. SBI adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bagian dari kebijakan moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuan utama SBI bukan sebagai sarana investasi publik, tetapi sebagai alat Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai rupiah dan mengontrol inflasi. SBI memiliki jangka waktu yang pendek, misalnya 1 bulan, 3 bulan, atau 6 bulan, dan dijual kepada bank umum atau lembaga keuangan. SBI ini dianggap sebagai investasi yang sangat aman karena dijamin oleh bank sentral, meskipun imbal hasilnya cenderung lebih rendah dibandingkan dengan instrumen lainnya. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SBPU. SBPU adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pelaku pasar seperti perusahaan swasta atau lembaga keuangan dengan tujuan untuk memperoleh dana segar dalam waktu yang cepat. SBPU dijual dengan diskonto, yaitu dijual dengan harga di bawah nilai nominal yang akan ditebus kembali oleh penerbit pada saat jatuh tempo sesuai nilai nominalnya. Misalnya, sebuah perusahaan menerbitkan SBPU senilai 100 juta rupiah, namun menjualnya dengan harga 95 juta rupiah dan akan membelinya kembali dengan harga penuh saat jatuh tempo. Keunggulan SBPU adalah dapat dipindah tangankan sehingga bisa dijual kembali ke investor lain sebelum jatuh tempo. SBPU sering digunakan oleh perusahaan sebagai solusi atas kebutuhan dana mendesak tanpa harus mengajukan pinjaman bank. Dan yang ketiga, deposito berjangka. Deposito berjangka ini merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah melewati jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Contohnya 1, 3, 6, atau 12 bulan. Deposito menawarkan tingkat bunga tetap yang lebih tinggi daripada tabungan biasa sehingga menarik bagi investor konservatif. Dana dalam deposito tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Jika ditarik sebelum jatuh tempo, nasabah akan dikenai penalti atau denda. Deposito berjangka digunakan baik oleh individu maupun lembaga sebagai sarana investasi yang aman dan berisiko rendah. Selanjutnya, pelaku pasar uang. Yang pertama ada bank sentral. Di sini kita mengambil contoh Bank Indonesia. Bank Indonesia berperan sebagai pengendali utama kegiatan moneter dan menjaga kestabilan ekonomi nasional. Melalui kegiatan seperti operasi pasar terbuka, Bank Indonesia membeli atau menjual surat berharga seperti SBI untuk mengatur likuiditas di sistem keuangan. Dengan menerbitkan SBI atau membeli instrumen dari pasar uang, Bank Indonesia bisa mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar, sehingga membantu mengontrol inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga. Selanjutnya yang kedua adalah bank umum. Bank umum berperan sebagai intermediari atau perantara antara pihak yang memiliki dana berlebih dan pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Bank umum aktif dalam membeli berbagai instrumen pasar uang seperti SBI dan SBPU serta menempatkan dana dalam bentuk deposito antar bank. Selain itu, bank juga bisa menjadi penerbit SBPU atau menyerap dana masyarakat melalui produk deposito. Peran bank umum sangat vital dalam menjaga kelancaran arus dana di pasar uang sekaligus memperoleh keuntungan dari selisih bunga dan diskonto. Dan yang ketiga adalah perusahaan besar. Perusahaan besar menggunakan pasar uang untuk mengelola dana kas yang tidak segera digunakan, misalnya dengan menempatkan dana tersebut dalam deposito atau membeli instrumen diskonto seperti SBPU. Jika menghadapi kebutuhan dana mendesak, mereka bisa menerbitkan SBPU untuk mendapatkan likuiditas dengan cepat tanpa harus mengambil pinjaman bank. Kegiatan ini membantu perusahaan dalam menjaga stabilitas arus kas dan menghindari terjadinya kekurangan dana dalam operasi sehari-hari. Dan yang keempat, ada lembaga keuangan non-bank.
Lembaga ini meliputi perusahaan asuransi, dana pensiun, koperasi, dan perusahaan pembiayaan lainnya. Mereka berinvestasi di pasar uang untuk mendapatkan dana cadangan atau dana jangka pendek yang belum digunakan. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas agar dana tetap bisa dicairkan kapan saja dan mendapatkan imbal hasil yang stabil dan relatif aman. Mereka biasanya memiliki instrumen dengan risiko rendah dan jangka waktu yang sesuai dengan kewajiban keuangan jangka pendek mereka. Baiklah, sekarang kita masuk pada bagian pasar modal, mulai dari pengertian sampai kepada karakteristik. Pasar modal merupakan salah satu bagian penting dalam sistem keuangan suatu negara yang berperan sebagai sarana penghimpun dana jangka panjang. Secara umum, pasar modal dapat diartikan sebagai suatu tempat atau sistem yang mempertemukan pihak-pihak yang membutuhkan dana, biasanya berupa perusahaan atau pemerintah, dengan pihak-pihak yang memiliki dana lebih, yaitu investor, melalui transaksi berbagai instrumen keuangan jangka panjang. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal mencakup saham, obligasi, sukuk, reksadana, dan instrumen derivatif seperti opsi dan waran. Di pasar modal, perusahaan bisa mendapatkan tambahan modal untuk pengembangan usaha, pembiayaan proyek besar, dan ekspansi bisnis. Sementara, investor dapat menanamkan dananya dengan harapan memperoleh keuntungan baik dalam bentuk dividen, bunga, maupun capital gain. Pasar modal memiliki peran penting dalam perekonomian nasional karena tidak hanya menyediakan akses pembiayaan bagi perusahaan dan pemerintah, tapi juga menjadi tempat bagi masyarakat luas untuk berinvestasi dan turut berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Baiklah, sekarang kita masuk dalam ciri-ciri dan karakteristik pasar modal. Yang pertama itu ada jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Salah satu karakteristik utama pasar modal adalah bahwa instrumen yang diperdagangkan bersifat jangka panjang, yakni memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun. Beberapa instrumen bahkan tidak memiliki batas waktu tertentu seperti saham yang akan tetap berlaku selama perusahaan tersebut masih beroperasi. Sementara itu, obligasi bisa memiliki tenor 5, 10, hingga 30 tahun tergantung kesepakatan yang berlaku. Instrumen jangka panjang ini memungkinkan perusahaan memperoleh modal untuk pembiayaan berbagai kegiatan produktif jangka panjang, sedangkan investor dapat menyimpan dananya dalam jangka waktu yang sesuai dengan tujuan investasinya. Baiklah, yang kedua ada imbal hasil dan risiko lebih besar. Pasar modal menawarkan potensi imbal hasil atau return yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar uang atau deposito bank. Hal ini karena harga instrumen pasar modal dapat berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi, politik, kinerja perusahaan, serta faktor global lainnya. Namun, seiring dengan peluang keuntungan yang besar, risiko yang dihadapi investor di pasar modal juga relatif lebih tinggi. Risiko ini dapat berupa risiko pasar atau harga saham yang turun, risiko gagal bayar biasanya pada obligasi, risiko likuiditas, dan risiko perusahaan misalnya perusahaan bangkrut. Oleh karena itu, investor harus cermat dalam memilih instrumen investasi sesuai dengan profil risiko masing-masing. Baiklah, kita lanjut. Yang ketiga itu ada bisa digunakan untuk investasi. Pasar modal menyediakan berbagai instrumen investasi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, mulai dari saham, obligasi, sukuk, hingga reksadana, masing-masing menawarkan keuntungan, risiko, dan karakteristik yang berbeda. Investasi di pasar modal tidak hanya bisa dilakukan oleh investor besar atau institusi, tapi juga oleh investor individu, bahkan dengan dana yang relatif kecil. Di Indonesia, kemudahan akses investasi pasar modal semakin terbuka luas seiring dengan kemajuan teknologi digital, di mana masyarakat kini dapat membeli saham atau reksadana secara online melalui aplikasi sekuritas. Kemudian kita lanjut, yang keempat ada likuiditas.
Likuiditas adalah kemampuan suatu aset untuk segera dijual atau diuangkan tanpa memengaruhi harga secara signifikan. Pasar modal, terutama untuk instrumen-instrumen populer seperti saham blue chip atau obligasi pemerintah, memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Artinya, investor bisa dengan mudah melakukan jual beli sesuai kebutuhan. Baiklah, kita masuk pada ciri-ciri dan karakteristik pasar modal yang terakhir, yaitu ada tingkat regulasi dan transparansi yang tinggi. Pasar modal diatur oleh lembaga resmi seperti OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia. Selain itu, aktivitas pasar modal diawasi ketat oleh Bursa Efek Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal. Setiap perusahaan yang ingin mencatat sahamnya di bursa diwajibkan untuk memenuhi berbagai persyaratan, termasuk keterbukaan informasi, laporan keuangan berkala, dan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini bertujuan untuk melindungi investor, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan bahwa pasar modal beroperasi secara sehat dan adil. Baiklah, kita masuk dalam peran pasar modal dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama ada sebagai sumber pembiayaan jangka panjang. Pasar modal menyediakan alternatif pembiayaan bagi perusahaan, pemerintah maupun institusi lainnya. Melalui penerbitan saham dan obligasi, perusahaan dapat memperoleh dana segar untuk pembiayaan ekspansi usaha, pembangunan pabrik, pembelian aset, hingga pembiayaan proyek infrastruktur yang bersifat jangka panjang. Hal ini penting karena tidak semua kebutuhan modal dapat dipenuhi oleh perbankan, terutama untuk proyek dengan risiko tinggi atau nilai investasi yang besar. Kemudian yang kedua ada peran pasar modal ada mendorong pertumbuhan investasi dan tabungan masyarakat. Dengan menyediakan berbagai instrumen investasi yang aman, transparan, dan terjangkau, pasar modal dapat mendorong masyarakat untuk menabung sekaligus berinvestasi. Dana masyarakat yang dihimpun di pasar modal kemudian dialokasikan ke berbagai sektor produktif sehingga meningkatkan akumulasi modal nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga ada meningkatkan produktivitas, kapasitas usaha, dan lapangan kerja. Dana yang diperoleh perusahaan melalui pasar modal akan digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, membeli peralatan baru, memperluas pasar, serta mengembangkan produk. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas perusahaan dan membuka peluang kerja baru bagi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat ada meningkatkan tata kelola perusahaan dan transparansi. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal diwajibkan untuk mengikuti standar tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance. Mereka harus menyampaikan laporan keuangan secara berkala, mengungkapkan informasi penting kepada publik, serta menjaga akuntabilitas manajemen. Hal ini akan meningkatkan profesionalisme perusahaan dan membangun kepercayaan investor. Kemudian yang kelima ada meningkatkan stabilitas sistem keuangan nasional. Pasar modal yang berkembang akan mengurangi ketergantungan perekonomian terhadap sektor perbankan. Dengan demikian, sumber pembiayaan menjadi lebih beragam dan sistem keuangan menjadi lebih stabil. Apabila terjadi gejolak di sektor perbankan, pasar modal tetap dapat menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi dunia usaha. Kemudian yang terakhir, peran pasar modal dalam pembangunan ekonomi ada mendorong integrasi ekonomi nasional dan global. Pasar modal yang terbuka memungkinkan masuknya investasi asing baik dalam bentuk Foreign Direct Investment atau FDI maupun Foreign Portfolio Investment atau FPI. Hal ini tidak hanya memperkuat cadangan devisa nasional, tetapi juga mendorong perusahaan-perusahaan dalam negeri untuk bersaing secara global. Kita masuk dalam instrumen dan pelaku pasar modal. Instrumen pasar modal terbagi atas 3, yaitu saham, obligasi, dan reksadana. Saham adalah surat bukti kepemilikan di perusahaan.
Pemegang saham berhak atas dividen dan ikut dalam RUPS. Kedua ada obligasi. Obligasi adalah surat utang dari perusahaan atau pemerintah. Investor mendapat bunga secara berkala. Ketiga ada reksadana. Reksadana adalah kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk dibelikan saham, obligasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada pelaku pasar modal. Pelaku pasar modal terbagi atas dua. Pertama ada emiten dan investor. Emiten adalah perusahaan yang menjual saham atau obligasi kepada publik untuk mendapatkan dana. Investor adalah pihak, perorangan atau institusi yang membeli instrumen pada pasar modal dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dan terakhir ada regulator dan fasilitator. Regulator dan fasilitator itu terbagi atas dua. Pertama ada Bursa Efek Indonesia dan OJK. Bursa Efek Indonesia adalah tempat resmi jual beli saham dan obligasi di Indonesia. Dan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan di pasar modal agar berjalan adil dan transparan. Pasar uang dan pasar modal merupakan dua jenis pasar keuangan yang memiliki perbedaan mendasar. Berikut adalah tabel perbandingan antara pasar uang dan pasar modal. Dari segi jangka waktu, pasar uang berfokus pada instrumen jangka pendek dengan tenor kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Sementara itu, pasar modal mencakup instrumen jangka menengah hingga panjang yang umumnya memiliki periode investasi lebih dari 1 tahun. Dalam hal risiko, pasar uang tergolong rendah karena investasinya bersifat sementara dan relatif aman, seperti deposito atau sertifikat Bank Indonesia. Sebaliknya, pasar modal mengandung risiko yang lebih tinggi karena dipengaruhi oleh fluktuasi harga pasar, terutama pada instrumen seperti saham. Tujuan investasi di pasar uang umumnya untuk menjaga likuiditas dan memenuhi kebutuhan dana jangka pendek. Di sisi lain, pasar modal bertujuan untuk pertumbuhan modal serta mendapatkan keuntungan jangka panjang. Dari sisi likuiditas, pasar uang memiliki likuiditas sangat tinggi. Artinya, aset dapat dicairkan dengan cepat, sedangkan pasar modal cenderung memiliki likuiditas lebih rendah tergantung pada jenis instrumennya. Instrumen yang diperjualbelikan di pasar uang meliputi surat berharga jangka pendek seperti sertifikat Bank Indonesia, deposito, dan surat berharga komersial. Sementara di pasar modal, instrumennya lebih bervariasi seperti saham, obligasi, reksadana, dan derivatif. Pasar uang biasanya adalah bank, perusahaan besar, investor institusional, dan pemerintah. Sebaliknya, pasar modal melibatkan emiten, investor individu, dan institusi keuangan. Dari segi imbal hasil, pasar uang menawarkan return yang relatif kecil namun stabil. Di sisi lain, pasar modal memberikan potensi imbal hasil yang besar tetapi dengan risiko yang fluktuatif. Dalam hal aksesibilitas, pasar uang cenderung terbatas hanya untuk pelaku besar dan institusi, sementara pasar modal lebih terbuka bagi masyarakat umum, termasuk investor retail. Terakhir, dari sisi regulasi, pasar uang diawasi oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pasar modal diatur oleh OJK dan Bursa Efek Indonesia. Pemilihan antara pasar uang atau pasar modal tergantung pada tujuan keuangan, profil risiko, dan jangka waktu investasi seseorang. Pilih pasar uang jika butuh tempat menyimpan dana untuk jangka pendek, misalnya kurang lebih dari 1 tahun, menginginkan risiko rendah dan likuiditas tinggi, memerlukan instrumen yang relatif stabil, seperti deposito atau surat berharga jangka pendek. Kemudian, pilih pasar modal jika ingin berinvestasi untuk jangka menengah atau panjang, misalnya lebih dari 1 tahun, siap menghadapi fluktuasi harga dan risiko yang lebih tinggi demi potensi imbal hasil yang lebih besar, bertujuan untuk membangun kekayaan seperti menyiapkan dana pensiun atau biaya pendidikan. Kesimpulannya, pasar uang dan pasar modal memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. Pasar uang lebih tepat untuk kebutuhan dana jangka pendek dengan risiko rendah dan likuiditas tinggi, sedangkan pasar modal cocok untuk investasi jangka panjang dengan potensi imbal hasil yang lebih besar, namun disertai risiko yang lebih tinggi. Memilih di antara keduanya harus disesuaikan dengan tujuan keuangan, jangka waktu, dan profil risiko masing-masing individu.